Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Cindy Angelita. Saya dan teman saya, satu orang teman saya yang bernama Marga Unggam Supranto akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, stay tune ya. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas aturan hukum deposito berjangka pada bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagi pihak bank, salah satu dana bank yang harga atau biayanya cukup tinggi dibanding dana giro adalah simpanan berjangka atau lebih dikenal dengan deposito berjangka. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 disebutkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Artinya, jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Artikel finansial menyatakan deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan di mana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang dapat dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Namun bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Kelebihan dari deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa. Karena itu, uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, jika seorang deposan mendepositkan uang tanggal 1 Juli 2016 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan, yaitu 1 Oktober 2016. Dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda atau penalti rate yang besarnya tergantung dari ketentuan bank yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekening koran. Apa sih rekening koran itu? Rekening koran adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu ataupun rekening milik badan usaha. Data yang terlampir pada suatu rekening koran yang tercetak adalah rincian mengenai alur debit dan kredit termasuk dari dana hasil transfer masuk atau keluar. Apa sih kegunaan dari rekening koran? Yang pertama, mengajukan visa. Jika teman-teman ingin berlibur atau berdinas ke luar negeri, ada negara-negara yang mewajibkan teman-teman harus memiliki visa. Pada saat itu, rekening yang teman-teman punya itu mempunyai peran. Yang pertama, ketika ingin mengajukan permohonan visa, teman-teman harus dapat membuktikan bahwa teman-teman mempunyai cukup dana sehingga teman-teman tidak kekurangan dana di tempat teman-teman ingin tuju. Persyaratan yang diminta menyertakan berbagai dokumen yang dinilai bisa memberi informasi dan menggambarkan kondisi finansialnya, seperti surat pemberitahuan atau SPT, pajak penghasilan atau PPH, slip gaji, surat pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta daftar riwayat transaksi selama 3-6 bulan terakhir yang bisa teman-teman dapat dari percetakan rekening koran. 2. Mengetahui ringkasan transaksi. Fungsi rekening koran pada dasarnya sama seperti buku tabungan, yaitu menampilkan transaksi yang terjadi selama kurun waktu tertentu, pada umumnya itu 3 bulan. Informasi yang terdapat di rekening koran mengenai jumlah saldo akhir-akhir bulan, arus debit kredit, bunga bank, dan biaya administrasi. Koran memiliki
kelebihan, yakni bukan hanya mencantumkan tanggal, waktu seperti di buku tabungan, tapi juga pesan yang dicantumkan ketika transaksi dilakukan dan hal detail lainnya. Yang ketiga, menjadi bukti hukum. Fungsi dari rekening koran yang ketiga yaitu menjadi bukti hukum. Memang benar, rekening koran bisa menjadi bukti hukum yang sah apabila suatu saat teman-teman terlibat perselisihan dengan pihak lain yang terkait dengan mutasi rekening. Contohnya, ketika teman-teman yakin telah mengirimkan sejumlah uang untuk membayar pesanan pada sebuah toko online, namun pihak penjual belum ada uang terkirim atas nama rekening teman-teman, sehingga order teman-teman tidak dapat diproses, maka rekening koran dapat membuktikannya. Fungsi keempat, mengajukan pinjaman. Jika teman-teman sedang membutuhkan dana dan ingin mengajukan kredit atau pinjaman melalui bank, seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit tanpa anggunan atau KTA, atau kredit kendaraan bermotor atau KKB. Pasti bank akan meminta catatan riwayat transaksi keuangan, contohnya fotokopi lembar ke rekening koran yang dikeluarkan bank. Fungsi yang kelima yaitu ikut melelang atau ikut lelang. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ikuti lelang atau melelang sesuatu, teman-teman juga akan diminta rekening koran dari bank teman-teman. Terutama lelang proyek milik swasta atau pemerintah. Peserta lelang wajib memberi bukti kepemilikan dana dengan menunjukkan jumlah saldo yang ada pada rekeningnya. Jangan lupa lampirkan rekening koran dalam dokumen persyaratan lelang. Fungsi yang keenam atau kegunaan yang keenam yaitu audit keuangan perusahaan. Sebagai perusahaan, rekening koran sangat penting. Fungsi rekening koran perusahaan ini adalah untuk melakukan rekap daftar keuangan, baik transaksi arus masuk dan keluar. Jadi apabila ada suatu hal yang tidak wajar pada transaksi rekening perusahaan, hal ini dapat segera diproses. Cara memperoleh rekening atau mengajukan rekening koran itu bagaimana sih? Yang pertama, syarat-syarat memperoleh rekening koran yaitu yang pertama, buku tabungan asli. Jadi teman-teman harus membawa buku tabungan asli untuk mencetak rekening koran. Agar dapat mencetak rekening koran, nasabah harus datang sendiri dengan membawa buku tabungan asli. Beritahukan kepada petugas customer service bahwa Anda ingin mencetak rekening koran dan tujuan dengan menyerahkan buku tabungan yang asli, seperti yang saya katakan barusan. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Petugas bank selanjutnya akan meminta kartu identitas teman-teman untuk identitas diri dengan buku tabungan teman-teman. Jadi bahwa teman-teman harus membawa KTP atau dokumen identitas lain seperti paspor, surat izin mengemudi, SIM atau SIM jika tidak dapat menunjukkan KTP. Fungsi yang ketiga atau syarat ketiga untuk mencetak rekening koran yaitu kartu debit. Syarat lainnya itu kartu debit. Customer service akan meminta nasabah untuk menunjukkan kartu debit sebagai bukti kepemilikan rekening dan nasabah bank. Jadi customer service bank itu tidak sepenuhnya langsung percaya. Mereka pasti akan meminta teman-teman untuk menunjukkan identitas yang benar dan yang betul-betul sama dengan buku tabungan yang teman-teman miliki. Syarat yang keempat itu biaya cetak. Biaya cetak rekening koran sangat beragam tergantung kebijakan masing-masing bank. Sebagai contoh, di Bank BCA biasanya dari 2.500 per lembar, Bank Permata 10.000 per lembar, Bank Mandiri 2.500 per lembar, transaksi 3 bulan terakhir 5.000 per lembar 6 bulan. Bank BNI 2.500 sampai dengan 3.000 per lembar. Bank BRI 25.000 per lembar lebih dari 12 bulan, guys. Jadi begitu, guys. Ternyata ada cara untuk mencetak rekening koran via internet banking.
Cara cetak e-statement BCA itu melalui Bank BCA atau Bank BRI juga ada, BNI juga ada, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa melakukan pengecekan dan unduh atau download transaksi keuangan perbankan atau rekening koran teman-teman secara online, yaitu melalui internet banking atau mobile banking. Cara online ini tentunya memudahkan teman-teman agar tidak repot-repot datang ke kantor bank untuk melakukan cek atau cetak rekening koran. Memang benar. Bank apa aja yang bisa melakukan cetak rekening koran via internet banking atau mobile banking, yaitu BCA, BRI, BNI, dan Mandiri, menawarkan kemudahan akses bagi nasabahnya agar bisa mendapatkan mutasi rekening, print buku atau print laporan transaksi secara online. Jadi teman-teman bisa memiliki soft copy mutasi rekening koran bank dan bisa mencetaknya sesuai kebutuhan teman-teman. Namun apabila teman-teman membutuhkan cetak rekening koran dengan stempel bank, maka teman-teman juga harus mengurusnya langsung ke kantor bank tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabungan giro. Tabungan giro merupakan media yang digunakan untuk memindahkan dana antar rekening. Prosesnya tidak sama dengan transfer melalui ATM, meski bisa sama-sama dari rekening ke rekening. Tabungan giro juga memiliki rekening. Nama rekening tabungan giro itu yaitu dengan yang dananya bisa ditambah dan diambil sesuai dengan perintah. Umumnya rekening memiliki tanggal terbit, tanggal efektif, dan tanggal jatuh tempo. Tanggal terbit adalah tanggal saat giro terbit. Saat terbit giro tidak bisa digunakan, pada saat itu tanggal efektifnya muncul baru bisa digunakan. Selanjutnya ada tanggal pakai atau jatuh tempo. Dana harus digunakan atau diambil sebelum tanggal itu agar dana tetap bisa dipindahkan. Setoran awal giro untuk jenis perorangan umumnya itu sekitar 250.000 dan untuk perusahaan sekitar 500.000. Biasanya administrasinya sekitar 1-2% dari saldo terendah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut. Teman-teman, dari pengertian tabungan giro dan tabungan rekening atau rekening giro dan rekening koran memiliki perbedaan ternyata, teman-teman. Perbedaannya itu tanggal terbit dan efektifnya. Yang pertama itu ya, teman-teman. Giro memiliki tanggal terbit dan juga tanggal efektif. Tanggal ini digunakan untuk menandai kapan transaksi bisa dilakukan. Tabungan tidak ada tanggal seperti ini. Tabungan rekening koran tidak ada seperti ini, teman-teman. Kapan saja transaksi bisa dilakukan baik di bank atau dengan ponsel. Cek efektifnya setelah dibuat. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Jumlah uang yang bisa ditarik dari bank dengan menggunakan cek bergantung kepada jumlah nominal uang yang tertulis atau tertera dalam cek. Untuk bisa menggunakan cek, nasabah harus memiliki rekening giro terlebih dahulu di bank. Cek juga merupakan surat berharga yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Syarat penggunaan cek. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran non-tunai yang sah diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH dagang. Jadi saya akan membacakan penggunaan dari syarat penggunaan cek. Pertama, nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik.
Yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditariknya. Setelah itu ditandatangani orang yang mengeluarkan cek itu atau penarik. Apa sih jenis-jenis cek? Yang pertama, jenis atas unjuk. Cek ini bisa dicairkan oleh siapa saja kepada bank tanpa harus ada nama orang yang mencairkannya dalam cek. Jadi ini adalah contoh cek atas unjuk yang dimana sepertinya di sini ada tanggal pembuatannya atau penunjukannya, terus jumlah nominalnya yang ditujukan kepada orang tersebut, atas namanya juga ada di sini. Terus ini nomor perusahaannya, dan sepertinya di sini ada tanda tangan orang yang membuat, dan ada cap stempelnya. Kedua, cek atas nama. Cek ini hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera dalam cek. Contoh yang kedua yaitu cek atas nama. Sepertinya di sini ada perbedaan ya teman-teman. Di sini ada nomor ceknya. Di sini ada atas nama penyerahannya kepada siapa. Terus di sini jumlah duit yang akan diminta. Terus di sini juga dibuat lagi. Di sini ada stempel, kayaknya materai 3000 deh. Terus dan tanggalnya. Terus di sini ada tanda tangan orang yang membuatnya. Yang ketiga, cek atas pembawa. Bank akan memberlakukan cek ini sebagai cek atas unjuk, namun jika sebutan pembawa dicoret, cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Yang keempat, cek mundur. Cek ini hanya bisa dicairkan pada tanggal yang sudah dicantumkan dalam cek. Itu cek mundur, ini adalah contohnya yang dimana sudah tampak agak berbeda dari yang tadi. Di sini udah ada bliet gironya, nomor bliet gironya, terus tanggal pembuatannya, dan tanggal penujunya atau yang akan dituju itu tanggal berapa, batas penunjukannya kepada siapa, dan jumlah berapa. Dan ini di sini ada penulisan nomor rekeningnya. Di sini nama perusahaannya. Di sini tanda tangannya. Tanda tangan si pembuat cek mundur tersebut. Terus di sini ada stempelnya. Dan di sini ada nomor lagi. Jadi seperti ini kira-kira kurang lebih penampakan cek mundur. Yang kelima, cek silang. Cek yang diberi 2 garis silang sejajar pada bagian muka sebagai penanda untuk bank pembayar bahwa cek tersebut hanya bisa dicairkan ke rekening bank yang namanya tercantum di antara 2 garis silang tersebut. Contoh cek silang seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 2 garis sejajar menyilang sebelah kiri, dan di sini tujuan kepada siapa. Di sini penulisan nominalnya berapa, penulisan huruf, di sini penulisan angka. Di sini ada nomor lagi. Terus di sini ada tanggal pembuatan dan tempat pembuatan, dan sekaligus tanda tangan siapa yang membuat. Di sini ada nomor ceknya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Semoga dapat memahami. Yang keenam, cek kosong. Cek ini tidak berisi nominal uang yang bisa dicairkan, melainkan si pemilik mengisi sendiri nominal uang yang akan dicairkan. Namun, apabila cek kosong ini tidak diisi dengan nominal uang yang akan diberi kepada seseorang oleh seseorang tersebut, maka cek kosong ini bisa dijadikan bukti sebagai dasar hukum apabila ada terjadinya kesalahan atau penipuan. Yang terakhir adalah contoh cek kosong. Jadi
cek kosong ini benar-benar belum diisi sama sekali. Ini yang dari Bank Danamon, ada nomor ceknya, ada sepertinya ini materai lagi, terus ini nomor, atau ini nomor 3000, terus ini tanggal pembuatannya saya kurang tahu, saya juga masih belajar. Terus di sini uang jumlah rupiah, atas penyerahannya kepada siapa. Oh, ini nama seseorang yang mau teman-teman berikan uang. Terus di sini ada nama, kurang jelas sih teman-teman. Terus di sini jumlah dan tanda tangan. Dan ini ada nomor lagi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan pencairan cek. Yang pertama, pastikan orang yang ditunjuk adalah orang yang dapat dipercaya. Cara yang pertama yang harus dilakukan dalam menggunakannya adalah dengan memastikan orang yang ditunjuk tersebut dapat dipercaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, perhatikan waktu dan tanggal tepat untuk mengesahkannya. Cara untuk mengesahkannya adalah dengan membalikkannya dan menandatangani baris dengan X, tanda X di sebelah kiri. Teman dapat melakukan hal ini sebelum teman-teman berangkat atau pergi ke ATM atau bank, untuk berguna apabila teman-teman kehilangan cek tersebut dan tidak bisa diuangkan. Jika teman-teman tidak mengesahkannya, hal tersebut akan membuat bank menjadi sulit untuk mencairkannya dari seseorang dengan motif tersembunyi. Ketiga, perhatikan masa berakhir. Beberapa yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau bukan cek pribadi mempunyai tanggal kadaluarsa. Namun apabila tidak memiliki tanggal kadaluarsa, bank tidak boleh untuk menerimanya setelah 6 bulan ditulis. Untuk itu disarankan untuk harus mencairkannya sesuai waktunya. Penggunaan cukup rentan terhadap penipuan, maka dari itu banyak saat ini para pebisnis sudah meninggalkan cara yang dianggap kuno. Namun, kembali pada teman-teman, jika ingin menggunakannya tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Catat setiap pengeluaran atas penggunaannya di rekening bank yang teman-teman gunakan. Untuk tetap menghindari penipuan tersebut, pencatatan laporan keuangan di rekening bank tersebut bisa dilakukan dengan sistem akuntansi yang memiliki fitur rekonsiliasi bank. Fitur tersebut tersemat di dalam Harmony Smart Accounting Solution. Masa berlaku cek. Menurut pasal 209 KUH Dagang, masa tenggang cek adalah 70 hari kalender sejak tanggal penarikan, sedangkan masa kadaluarsa cek adalah 6 bulan terhitung mulai akhir tenggang pengunjukan. Oh iya, saya akan memberikan beberapa contoh dari cek, giro, dan rekening koran. Ini adalah cek Bank BNI. Ini adalah cek giro yang ada bliet giro di sebelah kanan atas. Ini adalah ATM Bank BNI yang ada nomor debit di bawahnya. Ini adalah rekening koran BNI yang sudah dicetak. Demikian dari penjelasan kami berdua. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan, dan semoga apa yang kami jelaskan dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi produk-produk perbankan yang ada di Indonesia, namun saya hanya men-share beberapa saja. Teman-teman tidak perlu takut untuk menggunakan produk-produk perbankan yang ada di Indonesia, karena produk-produk perbankan yang ada di Indonesia ini sudah diawasi dan bekerja sama dengan OJK. Jadi aman teman-teman. Jadi terima kasih sudah stay tune sampai sejauh ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mulia teh.